kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan, firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi ini. Kita akan berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita menantikan Tuhan, biarlah Roh-Nya bekerja pada saat pagi ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang begitu luar biasa sepanjang minggu dalam satu pekan ini Tuhan. Setiap hari hanya ucapan-ungkapan syukur kami yang bisa kami naikkan di hadapan Tuhan. Bapa, kami menyerahkan ibadah kami pagi ini ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar kuasa Allah, kuasa Roh Kudus memimpin kami, sehingga suasana surganya atas kami, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Umat-umat-Mu yang masih di tengah perjalanan, Bapa, Engkau pimpin dan hantarkan mereka, supaya mereka bersama-sama kami untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kesukaan dia Tuhan, kita akan berikan yang terbaik pagi ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur ku milik-Mu ya Tuhan.
Pagi ini biar kami mempersembahkan yang terbaik. Biarlah syukur kami berani harapan. Berapa setiap kami ya Tuhan. Urapi pelayanmu, urapi jemaatmu, sehingga sukacita surgawi itu Amin. dalam hidup kami. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Amin. Haleluya. Kami berserahkan diri kembali. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bersukacita pagi ini, suasana di luar sana cerah luar biasa. Amin. Haleluya. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Pendeta Dr. Puspito. Selamat melayani Bapak. Kita nyanyi sekali. Tapi maaf, ini belum musiknya dulu ya Bapak. Haleluya. Selamat melayani Tuhan berkati. Kita akan bersorak bersyukur pada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kita akan bersorak bagi di hadapan Tuhan. Haleluya.
bersuka dan bersorak bagi Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kami undang untuk bagian berdiri. Haleluya. bersama Tuhan. Haleluya.
kemenangan terjadi atas kita. Bukan hanya bangsa Indonesia yang saat ini kita akan memperingati 79 tahun, tetapi kita juga berkemenangan di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Mungkin dari Bapak Ibu Saudara yang mungkin dalam satu pekan ini atau dalam satu bulan ini dilawat secara luar biasa oleh Tuhan yang ingin bersaksi, kami persilahkan. Ya, kalau tidak ada persembahan pujian dari Komisi Pemuda dan Remaja, dipersilakan.
Biarlah ini menjadi benar-benar pengakuan pemuda dan remaja di tempat ini. Biarlah sampai hayatnya mengiring Yesus. Amin. Bukan hanya pemuda dan pemuji saja, tetapi kita semua. Biarlah kita senantiasa mengiring Tuhan, melayani Tuhan sampai Tuhan datang dua kali. Amin. Haleluya. Apapun yang terjadi, biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman-Nya yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah Roh Kudus memimpin. Biarlah firman yang bekerja pada saat ini. Haleluya. Jangan Tuhan.
Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami siap dengarkan firman-Mu. Dan segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan hanya bagi Engkau saja, Sang Pemilik nama dan segala. Yesus Masias tembus kami. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Senang bisa berjumpa kembali Bapak-Bapak sekalian ya. Seperti yang bisa katakan, jemaat di tempat ini ngangeni. Tadi dikatakan benar ngangeni. Tambah kangen. Bukan durenya, tidak. Duren itu ada musimnya. Tapi sukacita tidak ada musimnya. Amin. Kasihnya seperti sungai mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kan gitu, nggak ada musimnya. Dikasih Tuhan. Berdoa juga gitu. Berdoa kita berdoa Tuhan, jangan ada musim-musimnya. Aku nggak musim doa, enggak. Senantiasa. Betul ya. Haleluya. Kemarin ya malam saya teringat lagu pujian dari kaum wanita kalau nggak salah, nyender eksis Yesopo ya. Saya kalau datang ke satu gereja pasti diberkati Tuhan, saya ingat betul. Tapi anak-anak pemuda mengatakan berapapun harga yang harus dibayar, ya. Itu harus kita lakukan. Ya mungkin ada waktu sebentar bisa tampilkan ya. Ada 5 orang yang menjadi sukarela, silakan ke depan. Ya, apa? 5 orang saja.
rupanya. Pak Gembala ini luar biasa. Dampingi dong. Oh, iya. Saya ingin menguji mereka nasionalisme mereka. Ya. Salah satunya lagu nasional. Ya. Wah, ini yang sulit banget kok. Garuda Pancasila kan Bapak ya. Nanti nyambung ya sampai selesai. Garuda Pancasila. Saya pertama. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Setia. Pancasila dasar negara, Rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, Ayo maju. maju, ayo maju, maju. Wah, luar biasa ya. Hafal betul. Makanya selalu saya ajarkan ke banyak gereja, cinta Tuhan Yesus semakin dalam. Kenapa? Kalau orang cinta Tuhan Yesus semakin dalam, akan cinta negaranya, betul ya? Akan cinta negaranya, nggak peduli rasnya, golongan, agamanya, akan kita kasih mereka. Ini ada merah putih buat mereka. Haleluya. Ya, intermezzo saja saudara. Luar biasa mereka semangatnya ya kan ke Pancasila. Satu kita bisa cari lagu yang sulit lah kasihan. Baik saudara, kita akan lihat di dalam Yohanes 8 ayat 36. Mungkin bagian yang saya yang agak nggak jelas bisa lihat di masing-masing di Alkitab masing-masing, bisa di-next ya. Yohanes 8 ayat 36 bisa ditampilkan untuk di LCD. Jadi apabila anak itu siapa? Yesus Kristus. Anak itu kita baca sebelumnya, anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ini perkataan Tuhan yang saya potong dari sekian banyak perkataan Tuhan Yesus kepada kita. Dan yang kita tahu, kemerdekaan tidak dengan cuma-cuma. Berapa banyak pahlawan kita yang sudah meneteskan darah mereka untuk kemerdekaan bangsa ini. Kita hormati mereka, para pahlawan. Demikian juga kemerdekaan di dalam kerohanian. Tidak ada cara lain kecuali penumpahan darah. Alkitab menyebut tidak ada pengampunan, perhatikan, tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Artinya manusia semuanya akan masuk neraka tanpa darah dari anak domba yang tanpa cacat celah. Itulah Yesus Tuhan yang kita. Haleluya. Boleh orang mengatakan dia manusia biasa, tapi manusia yang ilahi adalah firman Tuhan yang jadi manusia, mencurahkan darahnya bagi kita, sehingga kita beroleh kemerdekaan secara rohani. Jadi saya senang sekali kalau disuruh melayani firman hubungan kemerdekaan, karena ada hubungannya betul. Ini perjuangan kita. Haleluya. Jadi untuk tema saat ini ya, next, kemerdekaan yang sesungguhnya, kemerdekaan sejati, kemerdekaan sebenarnya. Lanjut, diikuti saja. Jadi ini ya, kemerdekaan perlu perjuangan. Itu gambarnya para tentara. Kita tahu untuk memerdekakan kita dari dosa, itu perjuangan Tuhan Yesus yang sumber taman Getsemani, via Dolorosa sampai mati harus kayu salib. Makanya tadi berapapun harga yang harus dibayar, kita iringi dia. Karena tidak ada balingnya dengan kehidupan kekal kita di surga. Kalau kita hanya berkutik atas masa-masa yang ada saat ini. Jadi kita sudah merdeka, betul sekali kita sudah merdeka. Baik secara negara kita sudah merdeka, dan secara rohani kita juga sudah merdeka dari dosa. Nah, yang kita lihat sekarang, kenapa kalau sudah merdeka dari dosa masih banyak orang Kristen yang berbuat dosa? Next. Jadi kenapa sih orang Kristen atau kita ini masih bisa dan masih melakukan dosa setiap hari? Kenapa? Nah, kita akan lihat
Masalahnya, alasannya, kenapa kok bisa berdosa? Loh, katanya sudah ditebus. Loh, katanya sudah dimerdekakan. Tuhan Yesus berkata, kalau anak itu merdeka, kamu benar-benar merdeka, 100% merdeka. Tapi kita ini masih melakukan dosa. Dalam seminggu terakhir, saya percaya setiap kita sudah melakukan dosa minimal. Ngerasa nih, wow. Minimal. Ada kata-kata yang tidak baik, tidak layak keluar, tidak siang menghuni, ada dendam, ada benci, itu tidak dosa. Mencuri waktunya Tuhan. Saya ingin katakan mencuri waktunya Tuhan itu contohnya apa? Loh, waktunya kita berdoa, kita nggak berdoa, itu mencuri waktunya Tuhan. Bukankah di tubuh kita adalah milik Tuhan? Kalau milik Tuhan, waktunya bagi Tuhan. Jadi kita ini masih bisa berdosa. Kenapa? Padahal firman Tuhan katakan kita ini sudah dimerdekakan. Ini bayangnya seperti ini. Kita lihat perjalanan orang Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tanah Mesir melambangkan ikatan dosa. Ikatan dosa. Tanah Kanaan yang Alkitab mencatat berlimpah-limpah susu dan madunya, itu melambangkan surga mulia kekal. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Ini kerinduan kita, saudara. Kita di dunia ini hanya 70 sampai 80 tahun. Nah, saya sempat ya. Kalau nggak sempat, kalau Tuhan izinkan 50 tahun, umur saya 50 hampir 55. Jadi kerinduan kita setelah kita mati ini kemana? Gitu ceritanya. Yerusalem baru ini. Nah, perjalanan kita sebagai orang percaya ini seperti dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, menuju tanah Kanaan. Di dunia ini yang penuh dosa, perjalanan menuju kepada Yerusalem baru, surga mulia kekal. Yesus datang ke dunia untuk membawa kita masuk di dalam kerajaan surga yang kekal. Kenapa kita percaya? Kalau ada orang tanya kepada saya, kenapa saya percaya Yesus? Loh, dia berasal dari surga, dan dia sekarang berada di surga. Saya kenal betul dia, dan saya percaya betul pasti masuk surga. Kenapa? Pemimpin kita dari sana. Misalkan saudara diajak seseorang, ayo ke Malang, tapi dia tidak pernah ke Malang dan nggak tahu jalannya, ojo percaya ya. Kalau saya ajak ayo ke Malang, percaya, kan nggak saya orang asli Malang, kan gitu. Saya tinggal di Malang, asli Malang selama 55 tahun, saya hafal betul jalan tikus, nama jalan pojok-pojok saya hafal. Bahkan warung kecil-kecil saya hafal, percaya. Tapi kalau urusan kesini, wah saya nyerah ya, saya tanya Pak Gembala, Pak di mana ini lah, tahu hafal sini. Saya jadi demikian. Percaya Yesus aja tinggalkan imanmu. Dia berasal dari surga dan dia sekarang berada di surga. Percaya. Jangan tinggalkan iman kita. Sekalipun apapun yang terjadi, tetap sekali Yesus tetap Yesus. Nah, ini. Next. Jadi bangsa Israel dibebaskan dari Mesir hanya oleh darah anak domba. Ada 10 tulah, 9 tulah dulu. Air menjadi darah, seterusnya. Tidak membuat Raja Fir'aun melepaskan, tetapi tulah yang ke-10, yaitu kematian anak sulung darah. Kemudian menyembelih domba Paskah dioleskan ke pintu. Ini yang membuat mereka keluar dari tanah Mesir. Yang buat kita dilepaskan dari kutuk dosa, belenggu dosa, hanya darah Yesus saja. Iman ini. Loh, Tuhan kan bisa saja, dia maha kuasa ngampuni, udah saya ampuni. Lupa bahwa Tuhan itu maha adil. Setiap dosa, setiap pelanggaran pasti dihukum. Betul ya? Setiap pelanggaran dosa pasti dihukum. Hanya saja hukumannya ditanggung oleh Yesus. Sehingga kita tahu harga sebuah dosa adalah harga nyawanya sendiri. Bisa Tuhan ampuni, sudah saya ampuni. Tetapi di manakah keadilannya? Dosa harus dihukum karena dia adil. Saudara kasih, Tuhan
Inilah yang buat orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Oleh darah domba dilepaskan, dimerdekakan. Tetapi masalahnya dalam perjalanan mereka selama berapa? 40 tahun. Bisa bayangkan mereka berjalan kaki dari Mesir menuju Israel 40 tahun zaman itu. Saya berjalan dulu dibalik, saya dari Yerusalem ke Kairo naik bis, nggak sampai setengah hari sudah sampai. Ini 40 tahun diputar-putar Tuhan situ. Padang gurun, jadi batu-batu aja kalau dilihat. Selama perjalanan itu, ternyata nanti ini ada kaitannya dengan diri kita masing-masing. Kenapa masih bisa melakukan dosa? Kenapa? Jadi ternyata dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, mereka pikirannya seperti ini. Kita lihat Bilangan 11 ayat yang ke-5. Nah, ini ketutupan gerhana. Ya, bersyukur saja, bersyukur. Bilangan 11 ayat 5. Kita teringat apa? Kepada ikan yang kita makan di Mesir. Oh, ada ikan di Mesir. Dengan tidak bayar apa-apa, mereka tinggal di tanah yang namanya Goshen. Kepada mentimun, ada mentimun di sana. Betul, saya sudah buktikan sini ada mentimun. Juga ada apa namanya? Apa yang ada bedaknya itu, apa yang di bedak itu banyak di sana. Kesemak ya, kesemak, sorry. Saya banyak makan kesemak karena yang lain saya nggak suka. Dan semangka ada, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Ternyata perjalanan menuju kepada tanah perjanjian. Pikiran mereka teringat di belakang. Ceritanya ini bersungut-sungut. Kok nggak ada daging sih? Kok nggak ada daging? Makan mana itu sih bubuk ya. Makanya jangan pernah bosan dengan Tuhan. Walaupun itu saja syukuri. Saya pernah beberapa bulan itu akhirnya makan mie. Waktu itu saya tugas di Kalimantan, belum ada istri. Masanya apa? Mie, nggak beda-beda rasanya. Rasa kari, rasa ini, macam-macam. Itu sudah membosankan. 40 tahun mereka makan mana saja. Akhirnya mereka berseru, bersungut-sungut. Ini keluar dari mulut mereka. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir, tidak bayar apa-apa. Mentimun, semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih. Artinya apa? Mesir itu lebih enak daripada badan butuh ini. Kok nggak ada kuburan di sini, Musa? Mereka makan gitu. Apa nggak ada makan? Kok dibawa ke sini? Ini perkataan saya katakan atau Alkitab katakan yang menyakitkan hatinya Tuhan. Tuhan tidak pernah membuat kita celaka. Ada masa depan yang tidak gemilang di depan sana. Ketika kita masih dalam lembah kekelaman, itu hanya perjalanan yang harus kita lewati, bukan tinggal di situ. Daud mengatakan apa? Sekalipun aku lewat lembah kekelaman, lewat bayang-bayang maut, lewat loh. Jadi kalau kita punya masalah, saya katakan ya, ono expired, ada kedaluarsan. Masalahmu apa sekarang? Ingat, ada kedaluarsan. Suatu kita akan ngomong, ada masalah. Tapi jangan bersyukur dulu. Ada masalah berikutnya kan itu. Enggak apa-apa, lewati terus sampai kita dibentuk oleh Tuhan. Karena masalah sehari, cukup sehari, masalah besok ada masalah sendiri gitu. Jadi ada masalah tiap hari, enggak apa-apa, jalan bersama Tuhan sampai membentuk kita seperti Kristus. Amin. Kembali ke sini. Jadi ketika mereka berjalan menuju tanah perjanjian, mereka keluar dari tanah Mesir. Ternyata Mesir tidak keluar dari pikiran mereka. Next. Ini yang terjadi. Mereka keluar secara fisik, Mesir sudah di belakang, tetapi Mesirnya ada di pikiran mereka. Mesir masih ada di dalam kepala mereka. Bisa paham ini ya? Mereka sudah keluar, Mesir sudah di belakang, tapi saya digandoli terus Mesir ya. Kalau kalian gurun, mereka ingat, loh, bawang prei, loh, semangka. Ya. Akhirnya minta daging. Ini ilustrasi dari kita.
Jadi orang Kristen itu punya kehidupan dosa, saudara. Next, kehidupan dosa. Kita punya masa lalu. Bisa dilanjut. Orang Kristen punya kehidupan dosa. Kita ini buruk. Kita ini jahat di mata Tuhan. Tapi kita dibawa keluar dari dosa ini menuju surga mulia. Next, lanjut ya. Jadi setelah kita dibebaskan dari kehidupan dosa, kita sebenarnya dibawa Tuhan kepada surga mulia. Dan itu dibebaskan oleh darah anak domba Yesus Kristus sendiri yang mati atas kayu salib, yang darah yang tercurah atas kita. Nah, sekarang kenapa kok bisa kita masih berbuat dosa? Padahal tadi katakan kalau anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Ternyata setelah saya renungkan, itu tidak ada ubahnya dengan orang Israel. Mereka sudah dibebaskan dari Mesir, tapi Mesir masih dibawa dalam pikirannya. Kalau Bapak Ibu sekalian belum bisa memahami, saya akan berikan ilustrasi ya. Anggap aja ini rantai besar, kita diikat jauhnya seperti ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada satupun yang dapat menyelamatkan kita. Kita terikat dengan dosa apapun. Masa lalu kita jahat di mata Tuhan. Seperti orang Israel tidak bisa keluar dari Mesir. Mereka tidak bisa melepaskan dirinya. Tapi oleh kemurahan Tuhan, oleh darah Yesus Tuhan, orang Indonesia oleh darah para pahlawan, ini dipatahkan. Kita sudah terlepas. Haleluya. Tapi masalah kenapa kita masih berdosa? Ini loh dosa jadi gowosnya. Jadi saya masih tahu. Ada. Sudah lepas sebenarnya, tapi dosa ini masih dibawa. Kemanapun juga dia bawa ini. Jadi oleh Israel tadi dibebaskan di Mesir, seeleng pikirannya ini harus diproses Tuhan. Supaya tinggalkan Mesir. Betul-betul tinggalkan, bukan cuma fisiknya, pikirannya juga tinggalkan. Orang yang percaya pada Tuhan Yesus juga demikian. Kita sudah dibebaskan dari dosa, Bapak Ibu. Ojo go dosa. Kalau tadi kita nggak bisa melepaskan karena ikatan itu, Pak. Sekarang sudah bisa dilepas. Ini pilihan kita, lepaskan, tinggalkan. Ini namanya proses dari Tuhan. Saya belajar dari mengapa ada orang Kristen belum bisa ngampuni. Lihat dendamnya jadi gowo, padahal dia bisa ngampuni. Saya nggak bisa, Pak, terlalu jahat dia. Ada seorang pemudi pemain tamborin dulu pernah saya ceritakan ya, saya sebagai pembina waktu itu, dia ngomong ke saya, Om, saya nggak bisa ngampuni itu, Om, sampai kapanpun juga. Sampai Tuhan datang, iya nggak bisa. Saya kaget ya, orang Kristen pemain tamborin bisa ngomong tidak bisa ngampuni, kenapa? Ternyata dia pacaran dengan pemusik ya, pemusik juga, berarti putus, PHP tambahan. Sedih lah anak perempuannya, dia ngomong sampai kapan gue gak bisa ngampuni ya. Saya berikan motivasi, harus bisa. Ngampuni mudah, aku ngampuni engkau. Masalah sakit hati Tuhan akan balut luka itu. Ada yang patah hati? Harus belajar ngampuni. Ada banyak orang terikat dosa, sebenarnya sudah dilepaskan Tuhan. Sudah dilepaskan Tuhan. Masalah sekarang ada pada kita sendiri. Mau nggak kita menanggalkan kehidupan lama? Mau sekarang tinggalkan kehidupan lama dan berlari-lari ke arah tujuan untuk boleh hadir dalam Kristus Tuhan. Allah menyimpan kebencian, benci pada saudara, polis, ojo, bertobat, lepaskan kebencian itu. Anak muda dan juga pornografi sudah dilepaskan Tuhan, lepaskan itu, berlari ke arah tujuan. Ada yang disakiti orang, kemudian belum bisa mendoakan mereka supaya mereka diberkati Tuhan. Ada, bertobat hari ini. Aduh Pak, sulit, wis nyakiti nemen loh dia, harus. Kenapa? Berita Tuhan, tinggalkan kehidupan lama kita.
Kalau yang punya jimat keris, Tuhan tidak suka diduakan hatinya. Tinggalkan itu. Saya pernah melayani seseorang pemuda, walaupun dia bukan aktivis gereja, dalam satu camp retreat, ternyata dia maju ke depan, dibukalah dompetnya, ada mohon maaf tulisan Arab, jimatnya dia katakan dari gurunya dulu, guru spiritual, dia diberikan itu untuk kemana saja dia berada, ada perlindungan dulu. Perlindungan apa? Memang bisa ya, setan bisa memberikan itu. Saya nggak anti bahasa Arab, saya suka bahasa Arab, bisa Arab. Tetapi kalau itu dipakai sebagai jimat, Tuhan didukakan, tinggalkan itu, saudara. Apapun menjadi dosa kita di masa lalu, lepaskan. Kita sudah dibebaskan. Jangan bawa dosa lagi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan selamanya. Datang ke hadirat Tuhan dengan kekudusan yang Tuhan berikan bagi kita. Hanya itu saja, saudara. Saya ingin setiap kita, untuk kita sudah dibebaskan, tinggalkan, tanggalkan kehidupan lama kita supaya kita sempurna di hadapan Tuhan. Waktu kita tidak banyak. Yang usia 50, mungkin 30 tahun lagi ya, kalau memang kita sehat antara kutip ya. Kayak pada Tuhan. Tapi jangan berkata yang usianya 20 tahun, saya subuh ya 60 tahun. Belum tentu ya. Bayi-bayi tas project yang saya udah meninggal ada. Jadi umur itu tidak ditentukan, kematian dari umur atau penyakit. Ada yang diam-diam khotbah, saya lihat di video itu, khotbah itu biasa meninggal. Jadi kita tidak pernah tahu kapan Tuhan memanggil kita. Tapi selama kita ada kesempatan, iring Yesus sampai akhir. Haleluya. Jadi kehidupan baru. Saya dan pemain musik kembali. Jadi Filipi 2:12-5 PR Singers dan musik kembali ke depan. Ini harus kita kerjakan. Kalau bisa ditayangkan Filipi 2:12 bagian A. Hei saudara-saudara yang kasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, firman Tuhan katakan, karena itu tetaplah kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Kerjakan keselamatan kita. Kita sudah dibebaskan oleh Tuhan. Bagian kita untuk mengerjakan keselamatan. Bagian kita untuk hidup berkenan, tanggalkan, tanggal. Di dalam Tuhan tidak ada penyesalan. Mengiring Tuhan selalu ada harga yang sudah bayar. Tapi tetap baik. Mengasihi. Ada anak-anak yang belum menghormati orang tuanya, hormati bapak ibu. Saya diajar sebagai orang Jawa, saya diajar menghormati bapak ibu saya. Firman Tuhan juga katakan demikian. Istri saya seorang Cina, dia diajar juga menghormati papa mama. Dan mereka, papa mama mereka menjadi papa mama saya juga menghormati mereka. Karena firman Tuhan katakan demikian, harus jadi berkat hormati ayah ibu. Bapak ibu hormat, sayangi, kasih anak-anakmu. Sayangi mereka. Ini berita Tuhan, tanggalkan kehidupan kamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau hidup seperti Engkau. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, pulihkanku. Mengalirlah,
meninggalkan kehidupan lama, dosa di hadapan Tuhan yang menyakitkan. Silakan Bapak Ibu maju ke depan. Saya ingin berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Kita melihat Tuhan jiwa-jiwa yang haus untuk dipulihkan. Silakan Bapak bangun kepala Ibu doa. Pribadi baik yang sudah datang di depan maupun mereka yang duduk, Tuhan melawat kami, Tuhan tidak tinggalkan kami. Kami itu mencintai yang telah mencintai kami tidak lagi sempurna seperti Engkau, hidup berdua dengan kemuliaan nama Tuhan. Tetapi bersama Yesus Tuhan kami akan melangkah dan kami menjalani dengan sukacita dalam Tuhan sampai kami menjadi berkat kesukaan-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Jamaah setiap Jumat tempat ini ya Tuhan, kuasa Tuhan melanda kami semua. Secara khusus kami berdoa hamba-Mu kepada Suyanto bersama istri dan anak-anak mereka. Anugerah kasih kesetiaan-Mu tetap menyertai hamba-Mu berdua ini dan berkenan waktu.
tempat ini Tuhan. Yang nyata di tempat ini. Seluruh jemaat Tuhan, para pelayan Tuhan, worship leaders, singers, pemain musik, multimedia, Engkau melawat kami juga. Engkau tidak tinggalkan kami. Masa kami hadapi, sebenarnya ada solusinya dalam Tuhan. Asalkan kami tetap percaya sampai akhir. Terima kasih Bapak. Sudah jemaat Tuhan yang percaya pertambahan kesetiaan kami dalam Tuhan. Tetap setia sampai akhir, sampai Tuhan datang kembali. Dan biarlah segala hormat, segala pujian, kuasa, kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Kekuatan berbus kami dan boleh bersuka cita dalam Engkau. Terima kasih Bapak. Bersama-sama juga terima berkat firman Tuhan. Boleh katakan amin. Haleluya. Jamaah kita, dahulukan kita, saatnya diberikan yang terbaik Tuhan. Kita berdoa. Bapa, Engkau sudah berkarya hebat luar biasa lewat kuasa roh dan firman-Mu. Sudah pulihkan rawati kami. Engkau sudah baharui kami. Saatnya kami akan belajar memberikan dengan sukarela dan kerelaan hati. Urapi, berkatilah setiap jendela pengorbanan mereka. Bahkan yang melayani, berkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dan berikan terbaik untuk Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi
firman dan rohnya. Matur nuwun Om, luar biasa. Tangga kangen niku biasane mengke saged mantun kangene lek ampun kepanggih. Nah, iki pun kepanggih. Bukan hanya kepanggih, tapi memberkati kita luar biasa. Baik, untuk yang akan menyampaikan info dalam minggu ini kami persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan. Kami akan menyampaikan seputar jadwal ibadah dan pelayanan ibadah 1 minggu ke depan. Jadwal pelayanan ibadah Minggu 18 Agustus 2024. Song leader Saudara Silvanus, singer Ibu Bulan dan Saudari Esther. Musik Bapak Wahyu, Saudara Grace, Bapak Andreas dan Bapak Daniel. Persembahan Ibu Kendi dan Ibu Yuliana, LCD Bapak Bayu. Asrator penerima tamu keluarga Bapak Yusak. Persembahan pujian Komisi Wanita. Jadwal ibadah Komisi Pria Rabu 14 Agustus 2024. Tempat Bapak Suleno. Pujian Bapak Sawal. Firman Tuhan Bapak Gembala. Musik Bapak Daniel. Jam 6 sore. Jadwal ibadah Komisi Wanita Kamis 15 Agustus 2024. Tempat Ibu Nyatu. Pujian Ibu Sri Ah. Firman Tuhan Ibu Eko Winarsi. Musik Bapak Gembala. Jam 2:30 sore. Jadwal doa dan puasa Jumat 16 Agustus 2024. Worship leader Bapak Jiono. Musik Saudara Dion. Tempat di gereja jam 4:30 sore hingga 5:30 sore. Jadwal ibadah muda remaja Dots nanti sore 11 Agustus 2024 jam 5 sore di gereja. Song leader Kak Andreas, renungan Ibu Eko Winarsi, musik Kak Silvanus, Saudara Dion, Kak Dita dan Kak Stefanus, persembahan Saudari Hana, LCD Saudara Michael. Jadwal ibadah muda remaja Dots minggu depan 18 Agustus 2024 jam 5 sore, doa puasa dan fellowship. Tempat Saudari Esther, pemimpin pujian Kak Dita, musik Saudara Yohanes. Mohon bantuan doa buat pembelian Smart TV dan laptop agar Tuhan berikan yang terbaik dari doa kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih. Bersyukur kepada Tuhan oleh anugerahnya. Tuhan sudah kirim hambanya, malaikatnya, Pastor Evangelis Dr. Puspito yang luar biasa telah memberkati kita. Baik, pertama secara rohani, roh dan jiwa kita luar biasa. Bahkan yang kedua secara jasmani, ya, kita akan diberkati soal juga kampung tengahnya. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan berkat juga, jatah makan dan es buah. Ini hasil karya pengorbanan jernih yang luar biasa dari hambanya juga, dari Pastor Evangelis Dr. Puspito. Tepuk tangan buat Anda. Luar biasa dan baik, luar biasa. Kita doakan supaya beliau ini tetap kuat, sehat, tubuh jiwanya, stamina-nya ekstra, semangat luar biasa. Baik melayani berbagai gereja ini, beliau ini benar-benar luar biasa. Bapak Ibu, dari sini nanti sore juga pelayanan di Trenggalek. Ini luar biasa beliau ini ya. Di gereja-gereja Jawa Timur sudah hampir kemput ya, sudah hampir kemput berbagai kabupaten. Ini luar biasa ya. Di tengah kesibukan melayani para pasien, beliau sangat mengutamakan Tuhan di atas dibanding pasiennya demi pelayanan. Baik, hebat, tepuk tangan buat ini ya. Luar biasa beliau ini, benar-benar luar biasa ya. Tuhan baik, memberkati hambanya Yusuf Jerela, memberkati kita dari Malang jam 2 malam ya Om ya. Berangkat jam 2 malam sampai sini atau mungkin sebelumnya. Wah, ini benar-benar luar biasa. Tuhan kasih kesehatan terus supaya kuat dalam pasangan ya. Terima kasih Om rawuhipun. Menawi wonten Bapak ingkang kirang terus paken pegale, pangapunten ingkang ageng mewakili jemaat, kula namung saged matur gunung panuwun Gusti ngantos berkahi panjenengan sekeluarga. Puji Tuhan. Terima kasih. Wonten jemaat malih saya yakin boten wonten. Ya, mari Pak Siap.
Terima kasih waktunya. Minta waktunya sebentar Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya mengumumkan pendapatan untuk kita rencana mau beli laptop sama LCD proyektor. Uang yang kami terima itu terkumpul 6.700.000, kurang lebih 23 KK untuk sementara ini. Jadi kalau dipresentasikan sekitar 70% ya, dana yang masuk. Mungkin dalam 1 minggu ke depan ini mau dibelikan, mungkin dari Mas Bayu, dari Mas Ivanus bisa hubungan ke saya untuk apa yang perlu dibelikan yang lebih terdahulu bisa ya, untuk 1 minggu ke depan ini. Nah, mungkin yang belum Bapak Ibu Saudara bisa setor hari ini. Nah, hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan, dan juga saya menyampaikan Bapak Ibu Saudara terkait dengan pembelian drummer yang dulu ya, yang dulu itu uang di saya itu sisa pembelian drummer itu 250.000 itu di saya ya, di saya. Jadi nanti kira-kira bisa ditambahkan nggak ya kira-kira Bapak Saudara? Ya, bisa ya, bisa ditambahkan untuk pembelian laptop sama LCD ini. Jadi itu yang saya pegang, sisa pembelian drummer. Jadi kalau yang dulunya diminta Pak Wahyu berapa itu sisanya berapa saya belum dapat laporan, tapi yang jelas yang saya pegang itu 250.000. Jadi bisa ditambahkan untuk pembelian LCD sama laptop ini ya, gitu. Kira-kira menghabiskan uang 16 lebih. Iya. Untuk pembelian laptop sama LCD proyektor ini menghabiskan, saya kemarin dapat info dari Mas Ilvanus itu kurang lebih sekitar 16 juta. Karena kemarin yang pembelian laptop ini perkiraan 6 sampai 7 juta, ternyata kurang ya Mas Bobi ya. Kurang, istilahnya speknya kurang. Jadi lebih apa istilahnya kita pengangkatannya itu juga enak, seperti tidak macet-macet yang seperti sudah-sudah. Jadi lebih bagus. Jadi perkiraan sekitar 8 juta Mas Bobi ya. Ya, sekitar 8 juta Mas Ilvanus ya. Iya, sekitar 8 juta. Jadi itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kali itu semua. Terima kasih waktunya. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Luar biasa, Tuhan baik ya. Tuhan kalau sudah memulai Bapak Ibu dan Tuhan ya, itu Tuhan pasti akan mencukupkannya. Amin. Diimani Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Allah, dan bagi orang percaya satu saat pasti nanti akan dicukupkan, dan kalau sudah dicukupkan satu saat nanti bisa dibelikan. Om tadi memberi saran ya, banyak doa. Amin. Aja mau larek di soal dosa. Repot ya repot, tapi doa nomor 1. Amin. Puji Tuhan. Setinggalnya soal dosa ditinggalkan. Soal dosa ditinggalnya, soal doa diutamakan. Pasti penyertaan Tuhan sempurna. Amin. Puji Tuhan. Saya kira itu. Terima kasih Pak Eri. Terima kasih Om. Terima kasih semua sidang jemaat. Pelayan Tuhan, Tuhan memberkati. Kita berdiri bersama. Kita tutup dalam doa. Yesus selalu menolongku. Haleluya. Terima kasih. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Yesuslah selalu
mengingatkan kami untuk kami tinggalkan dosa pelanggaran, hal yang jahat yang tidak Ibu kehendaki, biarlah semua dilepaskan, dipendam sesuai dengan pesan-Mu yang hebat luar biasa, sehingga kami akan mengalami lawatan, penyertaan, bahkan berkat Tuhan luar biasa. Terima kasih pesan firman-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus sudah berkarya menjamah kami semua. Terima kasih sudah pakai hamba-Mu luar biasa untuk pencerahan, pemahaman, pengertian, supaya hidup kami ini harus seturut kebenaran akan sabda Tuhan. Ampuni setiap dosa kami. Makasih Tuhan, makasih. Tebarkan iman jemaat-Mu, kami semua hamba-Mu, untuk kami tetap percayakan janji-Mu. Karena janji-Mu adalah iya dan amin. Bahkan untuk kebutuhan pembelian daripada, oh haleluya Tuhan, baik itu smart maupun laptop ini Bapak, aku percaya kalau pemilik langit dan bumi, Engkau akan sanggup mencukupkan pada waktunya. Ya, aku percaya kuasa-Mu tidak berubah. Makasih Bapak, sembuhkan yang sakit, beri sehat, beri mereka penghiburan yang susah, bahkan rumah tangga beri ketentraman, cukupkan kebutuhan mereka. Yang tani, baik yang seni, kantor, baik yang dagang usaha, peternakan, ya apapun usaha mereka, berkati kelancaran luar biasa. Makasih Bapak, berdoa untuk yang sudah melayani, bahkan jemaat yang hadir diberkati Tuhan. Khusus untuk hamba-Mu Bapak Puspito, Tuhan berkati orang tua kami ini luar biasa. Pelayanan Engkau percayakan di mana-mana Engkau pimpin Tuhan, kuatkan, lindungi, jaga, urapi Roh Kudus, sehingga hamba-Mu, oh Bapak Puspito ini boleh kuat di dalam kuat kuasa Tuhan, dipakai dalam luar biasa. Bahkan dalam pekerjaan sebagai dokter, gerakkan pasien yang berbagai penjuru, untuk mereka juga mengalami lawatan Tuhan lewat obat-obat yang dikerjakan hamba-Mu Bapak Puspito. Terima kasih Bapak. Kata ceritalah pengorbanan hamba-Mu ini, kami tidak bisa membalas apa-apa. Kembalikan dengan lipat ganda. Ya, kembalikan dengan lipat ganda pengorbanan hamba-Mu Bapak Puspito ini. Terima kasih Bapak. Saudara, kita akan menerima doa berkat dan hambanya. Saya mohon Bapak Puspito menuju ke depan untuk menaikkan doa berkat ini. Haleluya. Mari haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, mengadahkan kepala kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita kelimpahan, bila penyertaan Tuhan yang sempurna menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih pengorbanan luar dari Tuhan Yesus, penyelamat kita yang agung, dan dapat sekolah Roh Kudus tetap menyertai langkah hidup kita hari demi hari sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Dan terima berkat Tuhan bersama kita katakan amin. Haleluya. Kami akan berkati. Luar biasa. Bapak Ibu, sebelum dilayani jangan seorang pun pulang ya, untuk tenang sebentar. Kita akan berdoa untuk rezeki yang disediakan daripada hambanya Bapak Puspito untuk kita semuanya. Bapak, sudah kami dipuaskan dengan berkat yang luar biasa, dengan berkat-berkat Tuhan. Saatnya hamba-Mu Pastor Evangelis Dr. Puspito akan menyediakan berkat jasmani. Berkatilah apa yang sudah hamba-Mu korbankan, persembahkan untuk kebutuhan kami. Bapak, berkati lipat kali ganda, kembalikan lipat kali ganda. Ya, berkati luar biasa. Kami tidak mengucapkan syukur apa yang disediakan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati semua dan semuanya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih sekali lagi kepada hambanya Om Puspito, luar biasa telah memberkati kita semua. Kalau sanggup gitu. Amin. Apa yang tak
bagi yang mengasihi Dia. Alasanku bukan segala perkara. Kita harus ini bangga di kota asal bangga. Sampun kenggorien salaman kalian purpose kita nggih. Sebab tidak ada nama lain yang boleh kita puji selain hanya nama Yesus. Yang sepakat katakan amin. Amin. Suara-suara bagi Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Mari bersuka cita bersama. Lah segalanya Dia bagiku. Dialah segalanya besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air mata